Halo, nama saya Fajar Maulana. Saya mahasiswa Fisika Unsud 2017. Teman-teman akan lihat kegiatan saya sehari-hari. Oke, sekarang udah jam 7 kurang 15. Kita nanti mau kuliah dulu, cuma 2 SKS. Oke, ikutin terus ya kegiatan aku. Kita akan lihat bagaimana keseharian kemudian kondisi vektor printing yang saya rintis bersama teman saya. Nanti kita akan lihat produksinya. Yuk. Bentuknya vektor printing itu tercetus di kepala itu pada saat awal 2018. Nah, awal 2018 itu saya bersama teman saya ya. Teman saya itu namanya Ahmad Khalif. Dia itu dari Semarang. Adik kelas saya ketika saya SMK. Kalau yang di sini kita pakai rumah kontrakan. Memang ini untuk tempat tinggal kita, tapi juga kita gunakan untuk kegiatan usaha. Nah, vektor printing sendiri berjalan di bidang percetakan, konveksi, tetapi juga kita ngambil yang orderan-orderan kayak seminar kit. Cuman selama ini kita gunakan konveksi dan seminar kit untuk pemasukan utama kita. Nah, waktu itu memang awalnya untuk memulai usaha saya gunakan metode yang pertama itu ada personal brandingnya dulu. Nah, personal branding itu ibarat gini, misalnya ketika orang bilang Fajar Maulana, oh Fajar Maulana yang punya vektor printing gitu. Itu personal branding, artinya ketika orang tahu kita itu sebagai apa, itu personal branding itu seperti itu. Nah, saya bangun personal branding itu cukup lama, 1 tahun. Kenapa? Karena saya perantauan dari Semarang ke Purwokerto, saya rasa orang Purwokerto tidak banyak mengenal saya. Makanya disitulah kesempatan supaya orang Purwokerto itu mengenal saya, teman-teman kampus mengenal saya ingin membawa diri sebagai apa. Nah, disitulah kesempatan saya terus menggencarkan bahwa saya orang yang bergerak di bidang desain dan juga entrepreneur. Nah, entrepreneur di bidang percetakan dan juga konveksi. Nah, itulah yang selalu saya bawa terus-menerus kepada teman-teman. Produk-produknya itu kalau seminar ini kayak gini, mulai dari bolpen, custom kayak gini untuk keperluan seminar. Nah, gantungan kunci yang kayak gini kita juga buat. Kemudian stiker. Selain itu kita juga bikin yang kayak tote bag kayak gini untuk keperluan seminar. Nah, kalau prosesnya kita coba lihat yang di sini. Meja ini biasanya kalau yang bagian desain kita bikin desain. Kalau ada orderan kita kerjain di sini untuk yang memang banyak mahasiswa yang dia memulai untuk berwirausaha, tapi banyak yang berujung dengan hasil yang nol gitu, karena satu, tidak ada fokus, kemudian tidak ada keseriusan. Itulah yang akhirnya dia tidak akan menemukan masalah dan kendala. Kalau di belakang ini memang kita punya alat sablon, memang kita usahakan sendiri untuk bisa beli gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya meja rel untuk sablon. Jadi ketika kita biasanya punya kaos nih, nah konveksi itu dia menggunakan meja ini. Ada beberapa jenis meja yang lain, tapi kita lebih prefer pakai yang ini. Kenapa? Karena kalau pakai yang ini kita bisa lebih cepat produksinya, hasilnya juga bisa lebih maksimal. Tetapi dibarengi juga dengan tenaga-tenaga yang ahli. Nah, kendala yang saya hadapi sampai saat ini adalah yang pertama mulai dari IPK turun. Ini saya jujur ya, IPK turun. Satu, yang kedua belajar tidak banyak, waktunya sangat sedikit untuk perkuliahan begitu. Kemudian yang ketiga, waktu istirahat lebih berkurang karena biasa orang kerja 8 jam sehari, kita kadang-kadang memikirkan sampai 12-13 jam sehari, dan itu adalah suatu hal yang wajar. Kemudian yang keempat, pikiran-pikiran akan sering dipenuhi dengan
pertanyaan-pertanyaan bagaimana supaya kita profit, bagaimana kita bisa memberikan upah yang layak, kemudian bagaimana kita memikirkan kondisi usaha kita, bagaimana kita memikirkan market kita, apakah market kita puas apa tidak. Jadi sering saya mengalami pertanyaan-pertanyaan itu selalu saja ada setiap saya bangun. Kita ini ada namanya alatnya press pin kayak gini, cuman ini lagi nggak kita pakai karena kita belum buat ya. Nah ini kayak gini, ini untuk yang bikin apa namanya merchandise gantungan kunci. Terus ini meja sinar namanya, ini dipakai untuk bikin screen sablon. Jadi proses sablon itu panjang ya teman-teman, kalau misalkan mau lihat itu di YouTube banyak gitu. Cuman simpelnya, karena kalau saya ceritakan semua nanti akan terlalu panjang. Teman-teman kalau pengen tahu prosesnya itu ada di YouTube, tapi yang di YouTube itulah yang kita terapkan di sini. Kondisi vektor printing saat ini ibarat kapal itu baru narik jangkar. Kita belum mengarungi semua samudra, itu belum. Usianya juga baru saya katakan 6 bulan. Saya mengatakan usaha yang bertahan lama itu saya rasa minimal 10 tahun. Artinya kalau sekarang 6 bulan dengan perbandingan 10 tahun itu waktu yang sangat panjang ya. Artinya banyak sekali yang belum kita peroleh. Ya sekali lagi mulai dari kondisi market juga kita masih sweeping market ya. Artinya kita masih terus menerus untuk mencari market begitu kan. Kalaupun sudah kuat biasanya market akan datang sendiri. Nah tapi kan kita belum banyak dikenal. Artinya kita harus mengusahakan hal itu pertama. Yang kedua dari segi manajemen juga belum besar juga. Artinya masih banyak perbaikan-perbaikan sistem. Perusahaan memang ada yang dia membeli sistem yang disediakan oleh jasa penyedia sistem gitu ya. Tapi ada juga yang membuat sistemnya sendiri. Dan cenderung kita sebagai yang pemilik itu memang lebih baiknya memang kita memikirkan sistem kita sendiri. Mungkin dengan konsultan, bisa konsultan perusahaan ya. Tapi kita coba terus mempelajari, karena saya rasa untuk menjadi pakar ataupun ahli yang ada di bidang entrepreneur, saya rasa kita harus tahu seluk-beluknya semua prosesnya, semua kondisinya kita harus mempelajari. Kalau kita ini membuat usaha, kita harus punya sistem ya. Sistem itu yang membuat sistem usaha kita bisa berjalan dengan sendirinya. Karena kita nggak mungkin punya waktu yang secara besar gitu ya, waktu yang banyak untuk melakukan semuanya sendiri. Nah di sini ada yang namanya from order. Nah from order ini dipakai untuk apa yang diminta konsumen sampai dengan barang jadi. Nah ini misalnya di sini ada memo marketing tulisannya ya. Ini dari tanggal berapa orderan masuk, siapa marketingnya, jenis orderannya apa, deadline-nya kapan, kemudian siapa yang pesan, kemudian nomor teleponnya siapa, apa aja yang dipesan, terus catatan marketingnya apa saja. Nah disinilah nanti yang akan direspon oleh divisi produksi yang ada di sini. Project yang besar saya rasa yang kita dapatkan pertama itu dari dosen kita sendiri. Pada saat itu dosen kita meminta untuk buat kaos. Nah disitulah tantangan kami. Waktu itu kami diminta untuk mencari vendor yang bisa ngerjain kaos gitu. Ya sudah kita carikan gitu kan. Tapi hanya saja kita berpikir, ini kalau kita kerjain sendiri sepertinya ini peluang yang besar, saya bilang kayak gitu. Ya sudah akhirnya kita memberanikan diri untuk memproduksi sendiri. Kenapa? Karena saya rasa berwirausaha untuk memproduksi barang sendiri itu kita memiliki margin yang lebih gede, keuntungan yang lebih gede, dan juga kontrol yang lebih akurat. Disitulah yang saya cari, makanya kita memberanikan diri untuk melakukan itu. Nah sampai terus menerus akhirnya di pertengahan jalan itu, ketika kita mengerjakan proyek dosen itu, kita ada kesempatan untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha atau PMW kalau di Unsud ya, itu tahun 2018. Alhamdulillah waktu itu kita dapat pencairan dana sekitar 4 juta rupiah. Tetapi yang saya katakan kepada tim adalah kita tidak terpaku, kita tidak tergantung oleh PMW. Tapi kalau memang kita ingin mendirikan, kita ingin serius ya, semuanya ada di tangan kita. Itu pun uang 4 juta yang turun pun tidak serta-merta langsung keluar ya. Artinya ada step by step yang harus dikeluarkan, harus ada laporan macam-macam. Artinya untuk menjawab yang diinginkan konsumen, kita tidak bisa menunggu dari bantuan dari kampus. Jadi artinya kita harus tetap untuk improvisasi diri, kita harus mengejar market kita. Dan yang terpenting adalah yang saya rasakan banyak di antara kita yang tidak punya plan tentang ketika posisi dia sebagai mahasiswa. Karena ada yang aku pengen punya usaha ya, tapi kamu nggak punya plan juga sama aja, rata-rata tidak maksimal. Jadi saya rasa harus dikompetkan antara posisi kamu dengan mahasiswa dengan resiko-resiko yang ada ketika Anda melakukan kegiatan